我每天都想亲手杀了你，立刻止错！不许魔法！一群女丑小，却让虎天的流氓贯穿天。 天地的圣光啊，之光 Magic Save of Ice and Fire. Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Mimin doain semoga masih diberi semangat dan selalu ceria dalam menjalani hari-harinya ya. Di video kali ini Mimin akan membuat alur cerita dari Donghua berjudul Magic Save of Ice and Fire. Mimin mohon maaf sebelumnya karena langsung upload di episode terbarunya ya, dikarenakan butuh waktu yang lama banget nih kalau harus ngerekap dari episode awalnya teman-teman. Sebagai gantinya nanti Mimin bakalan sisipin link buat kalian yang mau maraton nonton dari episode pertamanya ya. Seperti biasa sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Yaudah deh, gak usah berlama-lama, langsung saja kita ke rekap cerita dari Donghua Magic Save of Ice and Fire episode 123. Episode kali ini masih diawali dengan pertarungan antara Nian Bing melawan sang kakek. Terlihat Nian Bing menggabungkan kekuatan sihir dari bilah es dan juga bilah api miliknya guna melakukan serangan kuat. Namun ya meskipun begitu, si kakek dengan sangat mudah berhasil menahan serangan-serangan yang dibuat oleh Nian Bing, sembari berkata kalau serangan seperti ini tidak akan pernah berhasil melukainya sedikit pun. Dengan raut wajah yang begitu marah, dendam Nian Bing kepada sang kakek memanglah teramat cukup mendalam. Kita kembali di bawah flashback ketika dimana Rong Tian, ayah Nian Bing, ditangkap oleh kediaman keluarga Rong karena nekat mencari serta mendatangi istrinya yang merupakan seorang pendeta di pagoda Dewa Es. Selain itu, penyebab kekalahan keluarga Rong dari pagoda Dewa Es tidak lain disebabkan oleh Rong Tian yang masih berhubungan dengan Bing Ling istrinya. Karena saat itu Rong Tian sama sekali tidak menunjukkan rasa penyesalan, kakek Nian Bing sebagai kepala keluarga Rong harus memberikan sebuah hukuman yang cukup berat. Sebelum menuju hari penghukuman, Rong Tian berjanji kepada Nian Bing kalau dia akan membawa Nian Bing untuk menemui sang ibu secepatnya setelah berhasil kabur dari keluarga Rong. Kembali ke pertarungan antara Nian Bing melawan si kakek. Si kakek sampai di sini sebenarnya masih ingin melihat seluruh kemampuan yang Nian Bing miliki setelah dia 10 tahun pergi dari keluarga Rong mereka. Bisa dikatakan si kakek sama sekali tidak mempunyai keinginan untuk mencelakai atau bahkan membunuh Nian Bing. Beberapa saat kemudian, Nian Bing terlihat menggunakan sihir ruang agar bisa menghindari serangan dari si kakek. Sontak hal ini pun membuat si kakek kaget, di mana menurutnya keluarga Rong mereka tidak ada yang pernah bisa menguasai sihir ruang seperti yang dilakukan oleh Nian Bing. Bahkan di sini secara khusus si kakek cukup memuji bakat yang dimiliki oleh cucunya tersebut. Tidak cukup sampai di situ saja, Nian Bing kelihatan mengeluarkan bilah kegelapan dan juga pedang cahaya untuk melakukan beberapa serangan ke arah si kakek. Meskipun serangan tersebut belum bisa membuat si kakek terluka sedikit pun, namun si kakek merasakan tidak ada seorang pun di benua ini yang bisa mengendalikan 6 elemen sihir sekaligus dalam satu waktu seperti Nian Bing.
Di satu sisi, Nian Bing kelihatan sudah mulai frustasi karena sedari tadi dia sama sekali tidak bisa melukai si kakek sedikit pun. Bahkan dalam beberapa kesempatan dia malah terkena serangan balik. Sementara bagi si kakek, dia merasa kalau Nian Bing ini masih terlalu muda dan terlalu tergesa-gesa saat menggunakan beberapa elemen sihir yang dia kuasai. Ditambah lagi, 6 elemen sihir tersebut tidak maksimal akibat emosi berlebihan yang dikeluarkan oleh Nian Bing. Di satu sisi, Nian Bing langsung mengeluarkan tubuh Dewa Api yang terlihat menggunakan pedang api dan es sebagai senjatanya. Tampaknya kau tidak memiliki kesadaran tentang kekuatanmu sendiri. Kali ini biarkanlah aku menunjukkan betapa jauhnya kesenjangan di antara kita berdua, ucap si kakek kepada Nian Bing sembari mengeluarkan Dewa Api Surgawi berwarna purple. Benar saja, Dewa Api Surgawi milik si kakek berhasil dengan sangat mudah mengalahkan Dewa Api yang dimiliki oleh Nian Bing. Serangan telak yang mengenai Nian Bing membuatnya berpikir selama 10 tahun ini sudah bekerja keras, namun kenapa hasil kerja keras tersebut sama sekali belum mampu untuk melukai sang kakek sedikit pun. Kita dibawa kembali flashback ketika dimana Rong Tian membawa Nian Bing untuk menjemput ibunya yang hendak dinobatkan menjadi pendeta di Pagoda Dewa Es. Pada saat itu Rong Tian mengorbankan diri dengan melawan pasukan dari Pagoda Dewa Es, sementara Nian Bing dia lemparkan ke sebuah formasi untuk bisa melarikan diri sejauh mungkin. Jika kau tidak mengusir ayahku dari keluarga Rong, dia tidak mungkin mati di tangan orang-orang dari Pagoda Dewa Es, ucap Nian Bing dengan keras ke arah si kakek. Si kakek pun kemudian merasa bersalah atas kejadian tersebut. Diceritakan dulu sebelum Rong Tian meninggalkan keluarga Rong, ternyata si kakeklah yang punya andil besar dalam pengusiran tersebut. Hal tersebut terpaksa dia lakukan karena jika Rong Tian terus berada di keluarga Rong, maka nyawanya akan selalu mendapat ancaman dari anggota keluarga Rong yang lain. Si kakek sebagai kepala keluarga tentu saja hanya ingin keluarga Rong mereka tidak terkena sebuah krisis jika Rong Tian terus tinggal di kediaman keluarga Rong. Pada saat itu Rong Tian sendiri bisa memahami keputusan yang dibuat oleh sang ayah. Selain itu si kakek juga memberikan batu Dewa Api kepada Rong Tian agar kelak batu Dewa Api ini bisa digunakan sebagai alat perlindungan selama Rong Tian berada jauh dari keluarga Rong. Sebagai seorang ayah, si kakek hanya bisa melakukan upaya terakhir untuk membantu anaknya yang akan meninggalkan keluarga Rong mereka. Kembali ke pertarungan, Nian Bing yang sudah tersulut emosi kembali berupaya melakukan serangan kepada si kakek. Kali ini dia akan mengorbankan tubuhnya sebagai wadah dari 6 elemen sihir yang akan dikeluarkan sekaligus. Menyadari kalau Nian Bing akan menggunakan 6 elemen sihir sekaligus membuat si kakek sedikit khawatir. Dia paham kalau pondasi tubuh Nian Bing belumlah cukup kuat untuk menahan rasa sakit yang akan ditimbulkan akibat penggunaan 6 elemen tersebut. Namun ya bagi Nian Bing bukanlah sebuah masalah jika tubuhnya akan hancur karena yang terpenting adalah membalaskan dendam Rong Tian untuk membunuh si kakek. Waduh, Nian Bing ini sudah kemakan sama dendam yang begitu rumit ya guys. Padahal si kakek ini juga nggak mau kalau dia mati. Karena si kakek udah nggak bisa menahan Nian Bing lagi, dia memutuskan untuk menahan serangan 6 elemen sihir sekaligus dan tidak akan melakukan serangan balik karena dia tidak ingin kehilangan Nian Bing seperti saat dia kehilangan Rong Tian. Di saat itu pula si kakek benar-benar dibuat takjub karena 6 elemen sihir yang digunakan oleh Nian Bing bisa bersatu padu menjadi satu serangan yang begitu kuat.
Namun tetap saja serangan kuat dari Nian Bing ini masih bisa ditahan oleh si kakek menggunakan hampir seluruh kekuatannya. Terlihat si kakek juga sangat kelelahan karena sudah banyak mengeluarkan kekuatan sekaligus hanya untuk menahan serangan dari Nian Bing saja. Hal yang mengejutkan sempat terjadi di mana Nian Bing berhasil menyelinap ke arah bagian belakang dari si kakek. Namun sayangnya karena dia sudah kehabisan tenaga, akhirnya Nian Bing terjatuh pingsan serta tidak berhasil melakukan serangan terakhir kepada si kakek. Kecepatan yang dimiliki oleh Nian Bing ini tentu saja membuat si kakek kaget. Menurutnya jika Nian Bing tidak kehabisan tenaga, maka bisa saja dia akan tewas terkena pedang cahaya yang digunakan oleh cucunya itu. Beberapa saat kemudian, Rong Bing datang ke pavilion sembari meminta kakeknya untuk mengampuni Nian Bing, dan Rong Bing juga berusaha meyakinkan si kakek kalau Nian Bing adalah adiknya yang tidak lain adalah cucu sang kakek. Aku sudah tahu kalau dia adalah Nian Bing. Dia hanya memaksakan diri melawanku dan terjatuh pingsan karena kelelahan saja, ucap si kakek kepada Rong Bing. Sontak hal ini pun membuat Rong Bing kaget, di mana menurutnya bukankah si kakek dulu pernah bercerita serta mengumumkan kalau Rong Tian dan juga Nian Bing sudah mati di tangan orang-orang dari pagoda Dewa Es. Si kakek berkata kalau masalah pada saat itu lebih rumit daripada yang dibayangkan oleh Rong Bing, jadi dia tidak bisa menceritakannya sekarang. Lagi pula jika saat itu dia tidak mengabarkan kalau Nian Bing sudah mati, maka kemungkinan besar Nian Bing pasti akan tewas diincar oleh orang-orang dari keluarga Rong mereka. Sembari mengambil senjata-senjata yang dimiliki oleh Nian Bing, si kakek meminta Rong Bing untuk merawat adiknya, dan setelah Nian Bing bangun, si kakek meminta agar Rong Bing mengajaknya untuk menemui si kakek secara pribadi. Selain itu, si kakek meminta Rong Bing untuk tidak memberitahukan siapapun tentang kejadian di hari ini. Scene ini juga sekaligus menutup episode 123 kali ini ya teman-teman. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.